Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaratul Iftita Nuriskia dengan NIM B942191003. Di sini saya akan menjelaskan hasil observasi saya di usaha pengolahan produksi tahu susu Cap Bagong, Jombang. Observasi kali ini saya lakukan di sebuah desa di kota Jombang, tepatnya di Desa Janti, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, di sebuah rumah produksi tahu susu Cap Bagong. Pemilik usaha ini bernama Ibu Juli Fronika Pardede yang akrab disapa Mbak Dinda. Beliau menjelaskan sejarah berdirinya tahu susu Cap Bagong ini tidak secara detail, namun hanya bercerita mengenai dahulu suaminya yang bernama Mas Agus ini bekerja di sebuah perusahaan tahu pong milik pamannya. Lalu beliau berusaha untuk merintis usahanya sendiri yang awalnya berada di Monjosari, Mojokerto, kemudian dipindahkan ke Jombang untuk mendapatkan izin dan dinas kesehatan. Untuk nama Bagong sendiri diambil dari julukan nama beliau, yakni Mas Agus, di kalangan teman-temannya. Akhirnya nama tersebut diangkat menjadi nama brand atau usaha beliau. Tahu susu Cap Bagong memiliki 3 produk olahan tahu susu. Yang pertama adalah tahu susu original, yang kedua tahu susu keju, dan yang ketiga tahu susu super lumer. Untuk yang membedakan dari ketiga produk tersebut adalah lama proses memasaknya. Untuk yang tahu susu super lumer dan tahu susu keju membutuhkan waktu sedikit lebih lama daripada tahu susu original. Untuk pengemasannya, tahu susu Cap Bagong ini memiliki 2 varian kemasan. Yang pertama adalah kemasan plastik yang diisi dengan 10 pieces tahu susu yang dibanderol dengan harga 2.000 per plastik, dan yang kedua adalah kemasan tepak plastik yang diisi dengan 50 pieces tahu susu dan dibanderol dengan harga 10.000 per tepak. Tahu susu Cap Bagong ini sudah mendapatkan sertifikat penyuluhan keamanan pangan dari Dinas Kesehatan dan telah mendapatkan izin produksi. Perencanaan produksi pada tahu susu Cap Bagong ini menerapkan sistem open order kepada para konsumen dan reseller di hari sebelum proses pengolahan tahu susu. Hal ini dilakukan karena produk tahu sendiri merupakan produk yang mudah basi dan mudah rusak jika dilakukan stok barang yang terlalu banyak atau berlebihan. Oleh sebab itu, tahu susu Cap Bagong ini menerapkan sistem pre-order atau open order sebelum dilaksanakan pemrosesan tahu. Proses produksi tahu susu Cap Bagong ini dimulai dari mengolah kedelai menjadi tahu yang biasa kita temui di pasar, diolah di pabrik mereka yang berada di Monjosari, Mojokerto, kemudian dikirimkan ke rumah industri yang berada di Desa Janti, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. Di rumah industri ini terdapat pengolahan tahu yang berupa marinasi dengan rempah-rempah selama beberapa jam, kemudian diangkat dan ditiriskan, kemudian dikemas ke dalam wadah plastik dan wadah tepak plastik untuk kemudian dipasarkan di beberapa daerah di Kabupaten Jombang, di luar Kabupaten Jombang maupun di luar Pulau Jawa. Pada setiap proses produksi pasti mengalami kendala. Begitu juga dengan produksi tahu susu Cap Bagong ini, disampaikan oleh pemiliknya bahwa kendala yang sering kali dialami dalam proses pembuatan tahu susu ini adalah kehabisan gas atau LPG ketika dalam proses pemasakannya. Hal ini disebabkan oleh kurang pekannya atau kurang tanggapnya sumber daya manusia yang ada di dalamnya untuk mengecek segala kesiapan produksi sebelum dilakukan pemrosesan tahu susu. Hal ini menjadi evaluasi bagi tahu susu Cap Bagong untuk meningkatkan kembali awareness mereka mengenai persiapan segala alat dan mesin untuk pembuatan tahu agar selama proses pembuatan tidak mengalami kendala yang berarti. Untuk perencanaan lokasi pabrik, sebelumnya pabrik tahu susu Cap Bagong ini berada di daerah Mojosari, Mojokerto, lalu kemudian dipindahkan lokasi ke daerah Jombang untuk mendapatkan izin Departemen Kesehatan. Karena ingin memakai cap Jombang maka harus berada di daerah Jombang untuk lokasi pembuatannya. Maka dari itu dipindahkan dari Mojosari, Mojokerto menuju Jombang, yakni tepatnya di Desa Janti, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang.
alasan tidak melaksanakan produksi di daerah Janti tersebut juga untuk menghindari konflik sosial antara pemilik dengan warga sekitar, karena ampas tahu terkenal dengan kurang ramah terhadap lingkungan. Maka dari itu, untuk pabrik pengolahan dari bahan mentah menuju setengah jadi adalah di daerah Mojosari dan Mojokerto karena jauh dari penduduk. Selanjutnya, mengenai perencanaan sumber daya manusia dalam produksi tahu susu Cap Bagong Jombang ini memiliki 2 karyawan tetap, yang pertama menjadi kepala produksi dan yang kedua menjadi staf produksi. Lalu ketika orderan banjir atau ramai, biasanya pemilik memanggil karyawan yang tidak tetap yang berjumlah 6-7 orang. Setelah beberapa pemaparan mengenai operasi dan produksi di tahu susu Cap Bagong Jombang ini, yang terakhir akan saya sampaikan adalah mengenai harapan pemilik usaha ini kepada produksi usahanya ke depannya. Beliau berharap orderan atau pesanan yang masuk ke dalam produksi mereka kembali stabil seperti sebelum adanya pandemi, karena menurut beliau adanya pandemi ini sedikit banyak berdampak pada pemesanan atau jumlah pemesanan yang masuk, terlebih lagi saat dilaksanakannya kebijakan pemerintah berupa PSBB, PPKM, dan lain-lainnya yang menghambat proses pengiriman barang dari Jawa keluar Jawa maupun dari Jawa ke dalam Jawa sendiri, seperti itu. Sekian presentasi dari saya mengenai hasil observasi kepada perusahaan manufaktur atau usaha UMKM di daerah saya, tepatnya di produksi usaha tahu susu Cap Bagong Jombang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.